Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nurhalida dengan NIM 010. Saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang new normal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi Dek. Perkenalkan, saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan Bu tentang new normal. Untuk waktunya sekitar 20 menit ya Bu. Apakah Ibu siap? Siap. Sebelum kita masuk ke materinya, apakah Ibu mengerti apa itu new normal? Itu kebiasaan baru. Ya betul sekali Bu. Nah, yang saya kasihkan itu yaitu leaflet ini Bu, yang sedang Ibu pegang, yaitu dengan kebiasaan baru yang 9 ini. Yang pertama ada menjaga jarak, bisa Ibu lihat di Ibu. Dan yang kedua wajib memakai masker sekarang. Iya Dek. Terus yang ketiga sering cuci tangan pakai sabun. Dan yang keempat rajin olahraga. Dan yang kelima membawa bekal. Ya. Yang keenam hindari berjabat tangan ya Bu. Oke. Dan yang ketujuh menggunakan uang elektronik seperti ATM, m-banking, OVO dan sebagainya. Dan selalu membawa hand sanitizer. Dan yang kesembilan menutup pintu memakai siku. Hindari menggunakan telapak tangan ya Bu. Iya. Nah, definisi pengertian new normal itu sendiri adalah perubahan perilaku atau kebiasaan Bu untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang 9 tahun Bu di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, himbauan dari pemerintah itu menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan COVID ini yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia Ibu. Iya Dek. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, apa sih pengertian COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia yang ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu Ibu. Nah, seperti di leaflet ini Bu, yang pertama kan jaga jarak. Nah, apa sih manfaat menjaga jarak atau social distancing? Adalah menghindari pertemuan secara massal dan jika memungkinkan, kalaupun ada pertemuan harus menjaga jarak sekitar 6 kaki ya Bu, atau 2 meter dari yang lainnya. Menurut WHO, ketika seorang batuk atau bersin dan Ibu berdiri terlalu dekat, tetes kecil cairan semprotan dari hidung atau mulut mereka dapat terhirup oleh kita sendiri. Makanya fungsi dari jaga jarak itu untuk menghindari seperti itu Ibu. Dan yang kedua yaitu memakai masker ya Bu. Di masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang memakainya dengan cara yang salah, misalnya tidak menutup hidung, menurunkannya malah di dagu kayak gini. Bahkan memakai masker medis dengan cara dibalik. Sebenarnya bagaimana cara memakai masker yang benar? Nah, ada berbagai jenis masker yang bisa digunakan seperti masker medis, masker kain yang dianjurkan oleh pemerintah, hingga masker N95 yang biasa digunakan para petugas medis dan di garda terdepan, tentunya dengan cara yang benar dan tepat ya Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memakai yang benar. Ini menurut BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengeluarkan panduan Ibu untuk mengetahui caranya gimana sih pakai masker yang benar. Ini dalam rangka untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Nah, yang pertama itu bersihkan tangannya Ibu sebelum menggunakan masker, baik masker kain, medis, dan jenis masker lainnya. Pastikan tangan dalam keadaan bersih ya Ibu. Cuci tangan dengan sabun dan air. Jika tidak ada, bisa gunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Nah, yang kedua yaitu masker harus menutupi hidung seperti ini sampai ke mulut. Saat menggunakan masker, pastikan bagian hidung dan mulut itu tertutup dengan benar, tidak ada celah di antara
bisa menjadi jalan masuk virus, Ibu. Dan yang ketiga, saat pakai masker, usahakan tidak menyentuh maskernya, Ibu. Ketika masker sedang digunakan, hindari untuk menyentuh bagian maskernya, Ibu. Nah, usahakan ya Ibu, jangan menyentuh bagian masker. Itu membuat virus yang mungkin menempel di tangan akan berpindah ke masker. Usahakan cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer sebelum menyentuhnya. Ya, sis. Nah, yang selanjutnya itu sering mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jemari itu menggunakan air dan sabun oleh ibu sendiri untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dikenal sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit ini, Bu. Hal ini dapat dilakukan karena tangan sering kali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan berpindahnya dari satu orang ke orang lainnya, baik kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, atau menggunakan permukaan lainnya seperti handuk, gelas. Nah, selanjutnya itu yang keempat, rajin olahraga. Di samping pentingnya mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap, ibu juga harus bisa memperkuat imun dengan tetap berolahraga meskipun harus di rumah aja. Ibu juga tetap bisa berkeringat untuk menjaga kesehatan. Bahkan saat ini juga semakin banyak olahraga sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima, membawa bekal. Menurut Lock and Lock yang katanya dari pembuat tempat makanan itu, yaitu Artini Asputri mengatakan sebagai protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 akan lebih aman membawa peralatan makan dan minum saat beraktivitas. Nah, beberapa tipsnya untuk memilih peralatan makanan dan minuman yang praktis dalam beradaptasi kebiasaan baru ini. Pertama, pastikan wadah yang dipilih terbuat dari material yang aman, yaitu. Dan yang kedua, pilih wadah yang kedap udara dan anti bocor sehingga makanan tetap fresh. Nah, yang selanjutnya itu hindari berjabat tangan, Ibu. Tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang banyak bekerja dan kerap menyentuh berbagai permukaan, apalagi jika ibu berjalan-jalan di tempat umum. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa pegangan tangan atau tombol lift bebas dari kuman termasuk coronavirus ini. Nah, pencegahannya ini pernah dijadikan sebuah eksperimen oleh Dr. Ma, sebuah profesor pediatrik di Sekolah Kedokteran Universitas Los Angeles. Kebiasaan berjabat tangan yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit dikhawatirkan dapat menularkan penyakit meski telah ada aturan ketat dalam menjaga kebersihan tangan. Hanya 40% tenaga kesehatan yang benar-benar mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan uang elektronik. Kenapa sih menggunakan uang elektronik seperti tadi? Menghindari mata uang kita ini berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Itu akan menyebarluaskan virus corona ini. Dan yang selanjutnya yaitu membawa hand sanitizer. Nah, kuman itu ada di mana-mana, Ibu, dan bisa menyebar kapan saja. Cara penyebarannya pun bisa bermacam-macam. Salah satunya caranya adalah melalui kontak tangan. Setiap hari tanpa kita sadari itu kita menyentuh bagian tempat bersarangnya kuman, misalnya pegangan tangga, pegangan lift kotak, pegangan pintu, tombol lift, keyboard komputer, telepon umum, maupun tangan orang lain. Apabila setelah itu kita menyentuh hidung atau mulut kita sendiri, pada saat itulah kuman bisa masuk ke tubuh kita. Nah, cara untuk mencegah penularan kuman, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh kita, misalnya mandi dengan air bersih, memakai masker di tempat yang berpolusi, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Kalau kita
di tempat umum kan karena susah nyari toilet, kita harus membawa hand sanitizer, langsung membersihkannya habis menggunakan alat-alat di tempat umum, memegang benda-benda yang di tempat umum. Kita tidak tahu apakah itu terkena virus atau tidak. Untuk menghindarinya, membawa hand sanitizer sendiri, Bu. Nah, selanjutnya yaitu menutup pintu pakai siku. Kita tidak tahu apakah pintu itu sudah tersentuh oleh banyak orang, banyak juga kuman yang tertempel pada pintu tersebut. Nah, selain itu bisa mungkin ibu untuk meminimalkan menyentuh wajah dengan tangannya. Kalau misalnya mau kegiatan pakai sanitizer terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tahap demi tahap, menjaga jarak manfaatnya apa, yang kedua wajib pakai masker, dan sampai yang menutup pintu. Nah, dari tujuan itu semua, apa sih manfaat pencegahan COVID-19 ini? Yang pertama itu membunuh kuman-kuman dengan kita mencuci tangan pakai tangan di air yang mengalir, dan yang kedua dengan menggunakan masker dapat mencegah masuk ke dalam tubuh dan mengurangi penyebaran di udara, dan yang ketiga tubuh jadi jarang terserang penyakit karena rutin berolahraga dibanding dengan orang yang jarang berolahraga, Ibu. Dan yang keempat menghemat biaya makanan tetap higienis karena kebiasaan membawa bekal makanan dari rumah. Dan yang kelima meredam penyebaran virus COVID-19 ini dengan berdiam diri di rumah saja. Dan yang keenam mempunyai banyak waktu dengan keluarga Ibu. Nah, saya akan mengevaluasi Ibu, apakah Ibu mengerti dari penjelasan yang saya jelaskan tadi? Ibu ngerti nggak sih apa pengertian new normal itu? Kebiasaan baru dari COVID-19. Iya, betul Ibu, ini adalah kebiasaan baru di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu jelaskan pengertian COVID-19 itu. Di Cina 2019 bulan Desember. Ya, betul sekali Ibu, penyakit ini terjadi bulan Desember di Cina, di Wuhan, Cina pada 2019 dan ditemukan pada manusia dan hewan. Nah, yang keempat yaitu sebutkan dari 9 ini hanya 3 saja pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu ini sekarang kita pakai apa? Masker, Ya. masker. Terus kalau berpergian harus membawa hand sanitizer. Terus Cuci tangan. ya, betul sekali Ibu. Nah, yang selanjutnya sebutkan 3 dari 6 manfaat pencegahan COVID. Yaitu yang pertama tadi membawa ya menghemat biaya. betul. Dan selanjutnya banyak waktu untuk keluarga. Nah, yang ketiga rajin berolahraga. Ya, itu betul, rajin berolahraga itu meningkatkan daya imunitas kita ya untuk pencegahan penyakit. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan untuk dilakukan evaluasi. Ini ada hand sanitizer untuk Ibu, Ibu kemana-mana. Untuk leafletnya boleh Ibu bawa, silakan untuk dibaca-baca atau ditempel ya Ibu. Makasih deh. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.